Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang ditayangkan pada tahun 2019 berjudul Boboiboy Movie 2. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari film Boboiboy Movie 2. Awalnya film dimulai ketika Boboiboy dan Gopal mengambil sepeda kuasa yang berbentuk telur dari hewan yang besar. Ketika mereka mau kembali, Gopal yang sudah sangat lapar membawa telur hewan itu untuk dimakan. Boboiboy yang melarang Gopal tidak sengaja menjatuhkan telur itu dan membuat telur itu menetas. Akibat tangisan hewan itu membuat induknya terbangun. Boboiboy dan Gopal pun langsung lari karena induk dari hewan itu mengejar mereka. Di sini, Boboiboy mengaktifkan elemental esnya untuk melarikan diri. Di sisi lain, ada Adudu dan Prop yang mengawasi mereka untuk mencari kesempatan mengambil sepeda kuasa itu. Kembali ke Boboiboy dan Gopal, mereka yang terus dikejar bersembunyi di dalam gua. Namun, karena Gopal diserang anak hewan itu, dia pun langsung keluar dan malah diserang induknya. Boboiboy yang tak alihkan perhatiannya dimanfaatkan Adudu untuk mengambil sepeda kuasa dan membawanya pergi. Boboiboy memberitahu teman-temannya untuk membantu Gopal dan dia akan mengejar Adudu. Adudu yang hampir saja kabur ditahan oleh Papi Jola. Ying pun berhasil mengambil sepeda kuasa itu. Adudu langsung diserang oleh Peng dan dipentalkan oleh Boboiboy. Ketika induk hewan dan anaknya ingin berpelukan, Adudu dan Prop malah merusak adegan itu dengan menimpa badan anaknya yang membuat induknya marah dan langsung menghajar mereka. Boboiboy yang tidak tega dengan Adudu menyelamatkannya dengan berpecah menjadi 3. Scan lalu berpindah ke sektor Jet 552P Galaksi Solaria. Diperlihatkan ada beberapa alien yang sedang melakukan penambangan batu kristal. Ketika mereka mau pergi, salah satu dari mereka menemukan alien yang membeku. Dia adalah Retaka. Seketika kita langsung dibawa ke 100 tahun lalu, yang mana Retaka sedang bertarung melawan seseorang yang bernama Hangkasa. Di sini pertarungan yang sengit terjadi antara mereka berdua. Sampai akhirnya Hangkasa berhasil menyegel Retaka dan mengambil kekuatan elementalnya menggunakan Ochobot. Berarti Ochobotlah ada dari 100 tahun yang lalu. Dan film pun dimulai. Gila, awalnya aja sudah seru loh. Kembali ke pesawat, Boboiboy yang sedang melaporkan misinya dimarahi oleh Laksamana Tarung. Karena waktu pengejaran misi, Boboiboy selalu menyelamatkan Adudu dan Prop. Untung saja mereka berhasil menyelamatkan power sepeda Egabot, kalau tidak mereka akan dihukum. Berkat pencapaian mereka selama ini karena berhasil mengumpulkan banyak power sepeda, Laksamana Tarung memberikan mereka hadiah cuti untuk kembali ke bumi. Kembali ke para alien penambang, mereka dikejutkan oleh ledakan yang disebabkan oleh bangkitnya Retaka. Dia pun langsung membuat kekacauan di sana. Mereka akhirnya mengetahui siapa itu Retaka, yang adalah penguasa semua elemental terdahulu. Mereka lalu memberitahu pada zaman ini pemilik semua elemental adalah Boboiboy. Retaka yang mendengar hal itu mengancam mereka untuk bekerja sama mengantarkannya menemui Boboiboy. Kembali ke Boboiboy dan yang lainnya, akhirnya mereka sampai juga ke bumi dan disambut oleh keluarganya. Mereka sangat bahagia karena mereka belum pulang selama 3 bulan. Di saat mereka semua disambut keluarganya, Boboiboy yang melihat Peng yang sedih karena tidak ada kerabat selain Kapten Keijo membawanya menginap di rumahnya. Peng sempat menolak karena harus menjaga Egabot di dalam pesawat. Toh Abah pun berkata jika dia tidak ikut, siapa yang akan menghabiskan sup lobak merah. Sontak saja, Peng yang mendengar makanan kesukaannya bergegas pergi ke sana. Di saat mereka makan, mereka mulai bercerita kepada Toh Abah tentang misi-misi yang mereka lakukan di sana. Di tengah pembicaraan itu, tidak lama kemudian ada Gopal yang datang dengan sangat cepat karena mencium aroma masakan Toh Abah. Makan! Buang aja rumah sendiri. Di sisi lain, Papi Jola yang sedang bermain dengan anaknya Pipi Jola menanyakan kepada ayahnya untuk melihat power sepeda secara langsung. Nah, dah cukup depan mata dah. Karena takut dengan tatapan Pipi Jola, dia pun berjanji untuk membawanya besok hari. Keesokan paginya, pesawat angkasa mereka ternyata telah dimasuki oleh Adudu. Karena banyaknya alat pengaman, Adudu meminta Prop untuk mencari jalan lain. Namun Prop langsung mengaktifkan baju Adudu secara paksa dan melewati semua alat pengaman itu. Sebelum Adudu berhasil mendapatkan Egabot, dia dikejutkan dengan kedatangan Papi Jola dan Pipi Jola. Di saat Adudu lengah, mereka langsung membawa Egabot pergi dari sana. Adudu pun tidak tinggal diam dan mengejar mereka. Papi Jola yang ketakutan mengeluarkan suara jantannya. Prop mengaktifkan baju super milik Adudu untuk mengejar mereka. Namun bukannya berlari, Adudu mengejar mereka dengan berenang.
Demi keselamatan Pipi, Papi Jola pun memasukkan Pipi ke dalam Egabot. Nah, di sini Adudu berhasil menangkap Papi Jola dan mencoba mengambilnya. Pipi pun mengaktifkan power spera milik Egabot dan langsung menghajar Adudu dan Prop. Mereka pun langsung dijebloskan ke dalam penjara di pesawat angkasa. Bobo Boy dan yang lainnya mendapatkan pesan darurat dari Komandan Kokochi yang mana mereka Staros diserang oleh Rataka. Komandan Kokochi memberikan mereka perintah untuk pergi ke koordinat yang telah dia berikan, yang adalah planet Kuabang. Namun di sini Bobo Boy ingin pergi menyelamatkan mereka. Walaupun Peng telah mencegahnya, Bobo Boy tetap ingin pergi ke sana. Ochobot pun langsung membuka kekuatan teleportasinya. Sesampai di sana, mereka terkejut dengan puing-puing markas Topros yang telah hancur. Di sisi lain, Rataka ingin menghabisi Komandan Kokochi. Untung saja Bobo Boy datang tepat waktu. Di dalam pesawat, mereka terkejut dengan Laksama Tarung yang juga dikalahkan. Sedangkan Papa Jola terkejut dengan Pipi yang ikut bersama mereka. Rataka berbicara ke Bobo Boy, dia datang ke sini untuk mengambil kekuatannya kembali yang berada di Bobo Boy. Karena dia adalah pengguna pertama semua kekuatan elemental itu. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Cakra api! Yeay, coba api! Melihat Bobo Boy yang kewalahan, teman-temannya mencoba untuk membantunya. Namun mereka langsung dicegah dengan para alien penambang. Bobo Boy yang melihat teman-temannya yang dihajar oleh Rataka berpecah menjadi 5 kuasa untuk menghajar Rataka. Walaupun sempat terkejut, namun mereka semua bukan apa-apa bagi Rataka. Dia memberitahu Bobo Boy jika dia berpecah maka kekuatannya akan melemah. Rataka pun menyedot kekuatan dari Bobo Boy Solar dan langsung menghajar mereka semua. Tidak hanya itu, dia juga menyedot kembali kekuatan dari Bobo Boy Halilintar, Topan, dan Daun. Melihat Bobo Boy yang terluka dan hanya tinggal 3 kekuatan saja, Gopal membawanya kembali ke dalam pesawat dan bersiap untuk pergi. Komandan Kokochi memerintahkan mereka untuk pergi ke koordinat yang telah ia berikan dan berpesan untuk mencari Hangkasa. Sebelum mereka pergi, Rataka menggunakan kekuatannya untuk menangkap pesawat itu. Untung saja mereka berhasil melarikan diri menggunakan portal yang dibuat oleh Ochobot. Namun di sini teman-teman Bobo Boy dan para anggota Tapos terpaksa harus tertinggal. Ketika Rataka dan para alien pergi dari sana, dia memerintahkan mereka untuk meledakkan stasiun Tropos. Nah, bagaimana keadaan Peng, Yaya, Ling, dan anggota Topos lainnya? Apakah mereka berhasil selamat? Makanya tonton video yang sampai selesai. Singkat cerita, mereka sampai di planet Kuabang. Namun pesawat mereka perlahan-lahan mulai tenggelam. Ochobot pun hanya mampu mendapatkan setengah pesan yang diberikan oleh Komandan Kokochi. Ketika pesawat sudah tenggelam, mereka baru ingat Adudu dan Prop masih di dalam pesawat itu. Namun ketika Ochobot memeriksa pesawat itu, tidak ada keberadaan mereka. Yang ternyata mereka berdua telah terpental dan memasuki hutan dan dihampiri oleh seseorang. Kembali ke Bobo Boy dan yang lainnya, ketika mereka mencoba untuk beristirahat, mereka diawasi oleh hewan bernama Kangkong, yang mana jika pada malam hari mereka sangat gesit. Namun ketika melihat cahaya, pergerakan mereka sangat lambat. Bobo Boy pun ingin berubah menjadi solar, namun tidak berhasil karena kekuatan solar telah dicuri. Untung saja kekuatan api masih ada. Karena Bobo Boy kelelahan, api Bobo Boy semakin kecil dan padam. Mereka pun diserang oleh Kangkong. Tiba-tiba ada seseorang kakek yang menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, Bobo Boy tersadar di tempat kakek itu. Yang ternyata dia adalah Hangkasa. Bobo Boy meminta bantuan kepada Hangkasa karena 4 kekuatan Bobo Boy telah diserap oleh Rataka. Bobo Boy meminta untuk melatihnya. Tentu saja Hangkasa menerimanya. Bobo Boy mencari Ochobot yang ternyata Ochobot sedang kelelahan karena tenaganya perlu diisi ulang. Mereka mendengar suara dari Adudu dan Prop, yang ternyata mereka diselamatkan oleh Hangkasa juga dan berlatih di sana. Namun di sini Adudu hilang ingatan berganti nama menjadi Padudu dan Prop menjadi Probobo, yang disebabkan kepala kotaknya penyok sebelah. Adudu hanya mengingat istrinya yang bernama Ayuyu diculik oleh alien yang jahat. Nah, sedikit informasi saja, Ayuyu itu adalah salah satu anggota alien penambang. Jadi mungkin Adudu menganggapnya istri ketika dia hilang ingatan. Karena itu Adudu berlatih untuk melawan para alien itu dan menyelamatkan istrinya. Hangkasa memberitahu mereka jika ingin berlatih dengan dia, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang adalah tidak boleh mempermasalahkan tekniknya. Kedua, latihan harus tertutup, tidak ada yang boleh memakai alat komunikasi dan teknologi.
Dan yang ketiga, tidak ada yang boleh memasuki rumahnya. Scan lalu berpindah ke Rataka yang menuju planet Golatan. Para alien penambang sangat takut ketika mendatangi planet itu, karena dijaga oleh pasukan elit Laskar Gurahan. Rataka pun berhadapan dengan mereka. Di sisi lain, ternyata teman-teman Boboiboy dan anggota Tapos lainnya selamat dari ledakan itu. Ternyata ada Kapten Kaijo yang datang melindungi mereka dan memasang alat pelacak pesawat Rataka. Kapten Kaijo dan Peng yang sedang mengikuti Rataka terkejut dengan pasukan elit Gurahan dihajar habis oleh Rataka. Dia memberitahu para petinggi apa yang terjadi di sana. Yaya mengetahui kenapa Rataka mendatangi planet lainnya. Ternyata dia mengambil sumber kekuatan elemental di planet itu untuk memperkuat kekuatan elementalnya. Mereka pun memberikan peringatan bahaya ke planet Bayugan karena Rataka akan ke planet itu. Kembali ke tempat Boboiboy, Tok Angkasa memberi mereka latihan ketepatan dengan memberikan misi untuk menembak buah di pohon itu. Namun tanpa mereka sangka pohon itu bisa melarikan diri. Mereka yang menganggap misi itu mudah kesusahan karena pohon itu bergerak dengan gesit. Tok Angkasa mengajari mereka cara menembak yang benar dan memperbaiki kuda-kuda mereka. Latihan kedua adalah latihan ketangkasan. Mereka ditugaskan memasuki sarang kangkong untuk mengambil sehelai rambut di kepala King Kangkong, raja dari hewan itu. Namun ketika sudah sampai di sana, mereka terkejut makhluk itu botak. Gopal pun tidak sengaja membangunkan hewan itu dan mulai mengejar mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada robot yang memberikan informasi Boboiboy kepada Rataka. Kembali ke Boboiboy, mereka sangat lelah karena diberi misi yang aneh-aneh. Scan lalu berpindah ke teman-teman Boboiboy yang berhasil mengevakuasi penduduk planet Bayugan. Namun ketika mereka sedang mengevakuasi penduduk planet Rimbara, para komandan dikejutkan dengan kedatangan Rataka ke planet itu. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Melihat Rataka yang sangat kuat karena terus-menerus menyerap kekuatan elemental di planet itu, salah satu komandan memberikan Yaya, Ying, dan Peng sepeda kuasa Armobot. Mari aku hancurkan. Rataka pun sempat terdesak, namun dia berhasil menangkap Yaya dan Ying. Untung saja Peng berhasil menyelamatkan mereka dan berhadapan dengan Rataka. Kembali ke Boboiboy dan Gopal yang rindu dengan teman-temannya mulai serius berlatih. Hari demi hari mereka lewati di tempat itu. Namun mereka terus dikatakan gagal oleh Hangkasa. Nah, ketika Hangkasa melempari mereka dengan piring, akhirnya mereka menyadari ketangkasan dan ketepatan mereka telah meningkat. Hangkasa pun menguji mereka apakah bisa merebut kristal itu dari dirinya. Di sisi lain, Papi Jola dan Pipi memasuki rumah Hangkasa untuk memberikan laporan. Namun mereka di sana malah melihat ke teknologi yang canggih, bahkan ada robot di sana. Dan di sana juga Pipi melihat ada sebuah tangga menuju ruangan bawah tanah. Balik lagi ke Boboiboy dan Gopal yang berhasil merebut kristal dari Tok Hangkasa. Mereka pun lulus dari latihan itu. Namun di sini Tok Hangkasa menagih uang pelatihan, yang ternyata bayarannya adalah kekuatan elemental tanah milik Boboiboy. Hangkasa memberitahu dia adalah pemilik pertama dari elemental kristal yang adalah tahap ketiga elemental tanah. Dia juga adalah sahabat dari Rataka. Dia pun mulai bercerita tentang masa lalunya saat mereka bertemu di planet Gura. Di sana Hangkasa menemukan power sepeda gempa kristal dan Rataka power sepeda sinar gamma. Namun ketika dia telah dewasa, Rataka semakin tamak dengan merampas kelima kekuatan elemental dan sempat ingin mengambil kekuatan dari Hangkasa. Karena itulah dia menyedot semua kekuatan dari Rataka dengan menggunakan Ochobot. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan dari Rataka yang mana dia akan menyerang bumi karena di sana memiliki kekuatan elemental untuk diserap. Rataka juga membawa Yaya, Ying, dan Peng. Itu ke Rataka. Hai, kenapa dia masih muda? Maaflah, Hangkasa tak dapat datang. Dia sakit perut. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dan mulai bertarung. Kan tamatkan apa? Pelindung kristal. Di saat mereka bertarung, Pipi membebaskan Boboiboy dan Gopal. Kembali ke pertarungan antara Hangkasa dan Rataka. Di sini Hangkasa terdesak karena perbedaan kekuatan yang besar. Untung saja ketika Rataka ingin menghabisi Hangkasa, Boboiboy datang untuk menyelamatkannya dan mulai bertarung dengan Rataka. Namun kekuatan Boboiboy belum cukup untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Papi Jola dan Pipi ingin menyelamatkan Yaya, Ying, dan Peng. Namun mereka diserang oleh alien penambang. Lagi-lagi di sini Papi Jola mengeluarkan suara jantannya.
Untung saja Adudu muncul dan mulai menyerang mereka. Anjir, di sini Adudu OP parah. Kembali ke tempat Boboiboy, Hataka ingin menghabisinya. Namun di sini Hangkasa menyelamatkan Boboiboy. Di saat Boboiboy sudah patah semangat, Hangkasa memberikannya motivasi. Jika dulu dia mengalahkannya dengan satu kekuatan elementer saja. Hataka pun menyedot ke semua kekuatan dari Hangkasa hingga dia tidak berdaya lagi. Hataka pun menjadi semakin kuat. Di saat itu, Boboiboy mengingat perkataan dari Hataka dan memiliki ide untuk menggabungkan kedua elementalnya yang tersisa, yakni api dan es menjadi elemental Frostfire. Elemental Builder! Frostfire! Aku akan pastikan kau menyesal. Bagus! Di sisi lain, Gopal bingung bagaimana cara mengaktifkan kekuatan hisapan milik Ochobot. Hangkasa yang tadi saya kira sudah mati ternyata cuma tidur karena kelelahan. Sekalian lalu berubah ke Papi Jola. Dia menjadi Papaya menggunakan Egabot untuk melawan para alien dan berhasil menyelamatkan Yaya, Ying, dan Peng. Kembali ke Boboiboy melawan Hataka, Boboiboy yang terdesak diselamatkan oleh Gopal dengan melemparkan Ochobot dan menghisap kekuatan tanah dan kristal yang berada di Hataka. Teman-temannya juga datang untuk membantu Boboiboy. Di sini, Hataka yang dihajar habis oleh mereka merusak bendungan untuk mengalihkan perhatian. Tapi Boboiboy dengan sigap menggunakan kembali elemental vision-nya dan menghentikan serangan Hataka. Dan berhasil menyerap semua kekuatan dari Hataka. Dia pun menghabisi Hataka dengan kekuatan gabungan antara Halilintar dan Solar. Ini parah keren. Karena keletihan menggunakan semua kekuatannya, Boboiboy terjatuh. Untung saja diselamatkan oleh teman-temannya. Ketika sadar, Boboiboy menanyakan siapa yang ada di sana. Komandan Korochi memberitahu mereka adalah kaum cendawa yang sementara berada di sini untuk memulihkan keadaan bumi. Tidak lama kemudian, keluarga mereka datang karena khawatir dengan keadaan mereka. Boboiboy terkejut melihat Hangkasa yang masih hidup. Dan film pun ditutup dengan mereka makan bersama dan ada Tok Hangkasa di sana. Tentu saja film belum selesai. Di akhir film, kita diperlihatkan salah satu komandan berbicara dengan seseorang yang bernama Amato untuk memperbaiki power spare-nya. Komandan itu bertanya kenapa dia tidak membantu Boboiboy. Amato mengatakan Boboiboy harus mandiri karena akan ada misi yang besar akan segera menghampirinya. Di sini diperlihatkan kebersamaan Boboiboy dan Amato saat masih kecil, yang mana kemungkinan dia adalah ayah Boboiboy. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang alur dari film Boboiboy The Movie 2. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan jika ada yang minta rekomendasi film, langsung aja follow IG kita, oke? Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.